Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Septriadi, CGP Angkatan 2 Kota Jambi. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1, koneksi antar materi. Guru adalah sebagai pionir terdepan di dalam pendidikan dan juga memerangi peran kunci sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pemimpin. Sebagai manajer, guru tentu harus bisa mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu harus mengarahkan kepada suatu tujuan yang baik untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan yang diharapkan nantinya tentu keputusan ini harus mendorong kepada subjek seorang murid, yaitu mendorong pada kodrat alam dan kodrat zaman yang kita kenal dengan selama ini dengan sistem Among, karena guru adalah penuntun bagi murid-muridnya untuk dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam mengambil sebuah keputusan, sering sekali kita menemui bahwa ada sebuah dilema etika dan bujukan moral menghampiri kita. Lalu, yang manakah yang harus kita ikuti, dilema etika atau bujukan moral? Apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral? Dilema etika adalah di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan. Di dua pilihan itu adalah secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, inilah pentingnya nanti kita harus mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam sebuah dilema etika. Disinilah dibutuhkan suatu nilai guru penggerak sebagai pengambil keputusan, sebagai pemimpin pembelajaran, di mana guru penggerak harus bisa berpihak kepada murid secara mandiri dan inovatif melakukan hal baru, berkolaborasi dengan lingkungan sekitar dan mampu merefleksi dan merenungkan atas apa yang telah dilakukan. Berikut 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Yang keempat, menguji benar atau salah. Yang kelima, melakukan uji paradigma. 6. Prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, membuat sebuah keputusan. Dan yang kesembilan adalah tinjau dan refleksikan keputusan tersebut. Apakah keputusan yang telah kita lakukan melalui 9 langkah ini telah tepat? Selain dari 9 langkah tersebut, kita juga dapat melakukan praktek coaching dengan alur kita untuk memastikan keputusan tersebut. Prinsip pengambilan keputusan harus berorientasi kepada berbasis hasil akhir yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi, kemudian berbasis peraturan dan berbasis kepedulian. Dengan prinsip berbasis rasa peduli, guru mencoba memberikan kesempatan kepada anak untuk merdeka belajar. Belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan bermakna di kelas maupun di luar kelas. Membuat setiap momen belajar adalah sebuah permainan yang penuh akan tantangan.